Oke, yuk kita bahas sesuatu yang seru banget hari ini. Pernah kebayang nggak sih punya asisten AI yang benar-benar milik kita pribadi? Maksudnya, bukan yang itu-itu aja, tapi yang kita rancang sendiri, khusus buat kita, dan yang beneran ngerti kita. Nah, sekarang kita bakal lihat gimana cara mewujudkan itu. Coba deh, bayangin, daripada tiap kali mau nanya sesuatu harus buka tab browser baru, Anda tinggal kirim pesan aja di Telegram atau WhatsApp. Rasanya ya, kayak lagi ngobrol sama teman. Nah ini nih yang bakal mengubah cara mainnya. Tapi sebelum ke sana, kita harus ngerti dulu nih, masalahnya di mana. Sekarang ini ada jarak yang lumayan jauh antara AI yang kita pakai, yang kadang terasa kaku dan terbatas, sama AI yang sebenarnya kita pengen. Asisten yang benar-benar jadi perpanjangan tangan kita sendiri. Jadi gini, di satu sisi kita punya alat-alat AI standar. Mereka canggih sih, tapi ya gitu deh, generik, nyangkutnya di browser, dan parahnya gampang banget lupanya. Nah, di sisi lain ada impian kita. Asisten yang 100% personal, nyatu sama aplikasi kita, dan punya ingatan yang sempurna. Terus gimana caranya kita nyambungin dua dunia ini? Nah, jawabannya ada di satu teknologi kunci yang jadi bintang utama kita hari ini, OpenClaw. Yang paling penting buat diingat nih, OpenClaw itu sendiri bukan AI. Bayangin aja OpenClaw ini kayak, ya jembatan pintar. Dia tuh yang jadi mak comblangnya, yang nyambungin otaknya AI canggih dengan kenyamanan aplikasi chat yang udah kita pakai tiap hari. Cara kerjanya simpel banget loh. Anda kirim pesan, terus OpenClaw, si jembatan ini langsung nangkep pesannya, dia lempar ke otaknya AI, dia ambil jawabannya, terus dia kirim balik ke Anda lewat chat. Semua ini kejadiannya di belakang layar, jadi buat kita rasanya ya mulus aja cepat. Oke, sekarang kita udah tahu nih apa itu OpenClaw. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kenapa ini penting? Emangnya kekuatan super apa aja sih yang bisa kita dapetin dari alat ini? Kekuatan super yang pertama, personalisasi total. Titik. Anda bisa ciptain kepribadiannya dari nol. Mau asisten ramah namanya Vera? Bisa. Mau dia manggil Anda bos? Gampang. Intinya, kendali penuh ada di tangan Anda. Anda sutradaranya, Anda yang nentuin ceritanya. Oke, siap-siap. Disinilah semuanya jadi wow, jauh lebih gila lagi. Karena OpenClaw ini dipasang langsung di komputer Anda, dia ngasih AI kemampuan bukan cuma bisa ngobrol, tapi juga bisa bertindak di dunia digital Anda. Dan coba lihat contoh nyatanya. Bayangin, Anda lagi chat di Telegram ngomongin proyek, terus tinggal ketik aja, Vera, tolong ingetin saya buat follow up besok jam 10 pagi. Udah gitu doang. Pengingatnya langsung masuk ke kalender Anda, nggak perlu pindah-pindah aplikasi. Jadi dia bukan lagi chatbot pasif, tapi agen yang proaktif. Iya pastinya, kekuatan sebesar ini juga bikin kita mikir kan, kutipan ini nunjukin itu, ngasih AI akses ke komputer itu benar-benar powerful dan penting banget buat kita sadar soal implikasi keamanannya. Pada akhirnya, Anda yang pegang kendali, Anda yang bikin aturan mainnya. Dan enaknya lagi, ini tuh soal kenyamanan. Anda nggak perlu belajar aplikasi baru. Asisten ini tinggalnya di tempat kita udah nongkrong tiap hari. Mau itu Telegram, WhatsApp buat urusan pribadi, atau Slack buat kerjaan. Semuanya nyambung dengan mulus. Oke, sekarang kita bakal bongkar salah satu sihir terbesarnya. Gimana caranya asisten pribadi ini bisa ingat semua hal tentang Anda. Dan obrolan kita, beda sama model AI standar yang pelupa. Rahasianya ada di sini nih. Di komputer Anda ada folder namanya Workspace. Anggap aja ini otak digitalnya si AI. Semua yang dia pelajarin tentang Anda, semua obrolan kita disimpan dengan aman di sini, di komputer Anda sendiri, bukan di server entah milik siapa. Jadi di dalam otak ini ada apa aja sih? Ada file buat identitasnya, ada file buat nyimpan info tentang Anda, dan yang paling penting, ada folder memori tempat tiap obrolan kita di backup setiap hari. Nah, ini bagian yang menarik banget, angka ini. Jadi, model AI standar itu punya batas ingatan, atau yang biasa disebut token, anggap aja kayak kata. Nah, di contoh ini, batasnya sekitar 270.000 token. Kalau obrolan kita udah lebih panjang dari itu, ya udah, AI-nya mulai amnesia. Dan inilah solusinya. Keren banget. Dengan nyimpan obrolan lama ke dalam file di workspace itu, OpenClaw seakan-akan ngasih AI Anda memori jangka panjang tanpa batas. Dia bisa ibaratnya ngebuka lagi catatan obrolan kita berbulan-bulan lalu cuma dengan baca file. Dan ini ngatasin salah satu batasan terbesar AI sekarang. Oke, setelah kita lihat semua kemampuannya yang gila ini, artinya apa buat masa depan komputasi pribadi kita? Yuk kita tarik kesimpulannya.
Jadi, kalau ada satu hal penting yang harus kita bawa pulang dari sini, ya ini, kita lagi bergeser dari alat yang pasif ke agen yang aktif. Ini bukan lagi soal nyari jawaban, tapi punya partner yang bisa ngerjain sesuatu buat kita, dan ini bakal ngubah total cara kita berinteraksi sama mesin. Dan ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Seiring teknologi ini jadi makin gampang diakses, jangan-jangan kita lagi nonton langkah besar selanjutnya. Kayak gimana smartphone ngubah cara kita terkoneksi? Mungkinkah agen AI pribadi yang jalan di komputer kita sendiri ini bakal ngedefinisiin ulang hubungan kita sama teknologi? Nah, itu sesuatu buat kita renungkan bareng-bareng.